Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Awaliyatur Rahmah, NIM B722186064, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pendampingan pelatihan terhadap Ibnu IPPNU Pimpinan Ranting Banjarwati untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan masyarakat berbasis aset. Langsung saja, untuk yang pertama adalah fokus riset. Fokus penelitian pada pendampingan kali ini adalah terkait pengembangan trikompetensi dasar atau biasa disebut dengan trikom, yang mana itu merupakan salah satu aspek yang harus tertanam dalam diri kader Ibnu IPPNU, yang menitik beratkan pada daya kreativitas, keaktifan, dan kritis individu dengan bermacam aset individu yang dimiliki kader Ibnu IPPNU. Tujuan dalam penelitian pendampingan ini diharapkan dapat tercapai segala rencana yang disusun oleh Ibnu IPPNU Pimpinan Ranting Banjarwati. Selanjutnya adalah masuk ke tahapan ABCD. Yang pertama adalah inkulturasi. Pada tahap ini, yang pertama kami lakukan adalah membangun kesepemahaman antar individu dalam internal Ibnu IPPNU PR Banjarwati. Bagaimana pentingnya pengembangan aset yang dimiliki oleh Ibnu IPPNU PR Banjarwati, serta pemahaman terkait tujuan Ibnu IPPNU Banjarwati dalam kompetensi individu yang harus dimiliki oleh setiap kader Ibnu IPPNU PR Banjarwati. Yang kedua adalah tahap discovery. Proses yang harus dilakukan oleh pendamping adalah mengungkapkan masa lalu, karena kebanyakan pendekatan yang dilakukan pada pendampingan berbasis aset dimulai dengan beberapa cara untuk mengungkapkan hal-hal yang memungkinkan adanya cerita sukses sehingga komunitas atau organisasi bisa sampai pada kondisi sekarang ini. Pada tahap ini adalah tahap atau proses yang melakukan pencarian aset atau kekuatan yang dimiliki oleh Ibnu IPPNU PR Banjarwati. Dengan kata lain, tahapan ini disebut sebagai proses menemukan kembali aset yang dimiliki oleh organisasi ini. Aset-aset yang dimiliki oleh Ibnu IPPNU PR Banjarwati ini yang pertama adalah aset kemanusiaan. Aset manusia di sini berupa pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh PR Ibnu IPPNU PR Banjarwati. Keterampilan, bakat maupun kemampuan menjadi salah satu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya menjadi makhluk sosial. Yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial yang dimaksud di sini adalah hubungan sosial yang terjalin antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Selama ini, hubungan kekerabatan antar anggota Ibnu IPPNU PR Banjarwati terjalin begitu kuat. Salah satunya terlihat saat berdiskusi bersama alumni melalui kisah masa lalu yang diceritakan. Yang ketiga adalah aset fisik. Aset fisik ini seperti halnya ada dua tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul anggota Ibnu IPPNU PR Banjarwati, yaitu yang pertama adalah Sekretariat Ibnu IPPNU PR Banjarwati yang berada di Jalan Karangasem dekat Masjid Sabilillah Desa Banjarwati. Dan yang kedua adalah di Jalan Karangasem juga, tetapi ada di samping Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Desa Banjarwati. Tahap selanjutnya adalah tahap desain atau merancang aksi bersama komunitas atau organisasi. Pada tahap ini memunculkan sebuah program kerja dan strategi yang akan dijalankan dengan menitik beratkan pada daya kritis dan keaktifan kader sebagai upaya pengembangan trikompetensi dasar. Yang pertama adalah sinau petang. Sinau petang ini semacam diskusi atau kajian. Yang kedua ada jam'iyah dibaiyah. Yang ketiga ada jam'iyah hitomiyah. Yang keempat ada voli dan bulu tangkis sebagai ekstrakurikuler. Yang kelima, hadro juga sebagai ekstrakurikuler. Yang keenam adalah pembuatan kartanu atau tanda pengenal Ibnu IPPNU Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah tahap dream atau membangun mimpi komunitas atau organisasi.
Tahap ini kami berdiskusi bersama anggota dan Ketua IPNU IPPNU Pimpinan Ranting Banjarwati untuk menyampaikan mimpi-mimpinya yang ingin dilakukan untuk komunitas atau organisasi dengan melihat aset-aset yang mereka miliki. Melihat kondisi yang berbeda dengan dulu di mana banyak anggota IPNU IPPNU yang kuliah di luar daerah yang menjadikan banyak yang tidak aktif dan pada akhirnya menjadikan jarak waktu dan tempat. Mereka telah membuat berbagai daftar keinginan yang diimpikan untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun organisasi. Pada akhirnya, memunculkan sebuah gerakan yang berbasis digital sebagai upaya pencapaian pemenuhan trikompetensi dasar. Selanjutnya adalah tahap define, untuk menentukan tercapainya tujuan, yakni dengan melakukan kajian dengan tema terkait budaya literasi sebagai tumpuan berpikir dan digital sosial. Dalam kajian tersebut mendatangkan beberapa alumni yang berlatar belakang berbeda sesuai dengan dua tema tersebut. Kemudian di follow up dengan memanfaatkan platform digital. Dan ada beberapa kader yang sudah melakukannya dengan membuat tulisan dan mengirimnya di website, blog Ithimas Kompasiana, dan lain-lain. Tahap yang terakhir adalah tahap designing. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana hasil yang didapatkan dari program yang telah dilaksanakan. Hasil dari program ini adalah sebagian anggota yang ikut serta dalam kegiatan. Kalau perubahan yang nyata dan bisa dilihat adalah beralihnya segala aktivitas kegiatan organisasi ke media digital.